Jangan kaget, jatah cuti karyawan akan dipotong saat libur Idul Adha tanggal 28 dan 30 Juni. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengungkapkan bahwa pekerja swasta yang ikut libur saat momen cuti bersama Idul Adha, hak cuti tahunannya akan ikut terpotong. Lebih lanjut, Ida merinci, cuti bersama ini sifatnya fakultatif alias tidak wajib. Bila ada kesepakatan, maka bisa saja pekerja tidak libur saat hari cuti bersama. Namun, Ida menegaskan bagi yang tetap masuk bekerja di hari tersebut, maka cuti tahunannya tidak dipotong sama sekali dan harus dibayarkan upah seperti pada hari kerja biasanya. Pekan depan, masyarakat akan menikmati long weekend selama 5 hari karena adanya tambahan 2 hari cuti bersama pada tanggal 28 dan 30 Juni 2023. Tambahan libur ini diberikan sebagai persiapan menyambut perayaan Idul Adha yang jatuh pada tanggal 29 Juni 2023. Dengan adanya cuti bersama ini, pemerintah berharap geliat ekonomi semakin baik, terutama peningkatan ekonomi yang terjadi di daerah. Pengusaha mengeluh pasca pemerintah menandatangani kebijakan terkait cuti bersama Hari Raya Idul Adha. Sebab, cuti bersama ini telah membuat hari kerja pada pekan terakhir Juni menjadi 2 hari saja. Bukan tanpa alasan. Asosiasi Pertekstilan Indonesia bahkan menghitung, dengan adanya kebijakan ini potensi kerugian yang bisa mencapai 4 miliar rupiah per harinya. Kerugian itu diakui digunakan untuk menambal uang lembur karyawan yang tetap masuk kerja pada saat cuti bersama. Danang menilai semestinya pemerintah bisa lebih baik dalam mempersiapkan cuti bersama. Terlebih, hal ini semestinya bisa diprediksi 1 tahun sebelum cuti bersama diputuskan. Bank Indonesia kembali mempertahankan suku bunga acuan pada level 5,75%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menjelaskan langkah tersebut sejalan dengan arah kebijakan untuk memastikan terkendalinya inflasi pada 2023 dan 2024 di level 3 plus minus 1%. Peri merinci fokus kebijakan saat ini ditujukan untuk memperkuat stabilitas rupiah guna mengendalikan inflasi barang impor dan memitigasi dampak meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Lebih lanjut, Peri menambahkan kebijakan longgar mikroprudensial akan terus dilakukan untuk mendorong pembiayaan kredit dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Keputusan Bank Indonesia dalam mempertahankan suku bunga acuan mencerminkan komitmennya untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi di tengah ketidakpastian pasar global. Ini bertujuan untuk mendukung kegiatan pinjaman sambil memastikan stabilitas keuangan. Bank Sentral Singapura atau The Monetary Authority of Singapore atau MAS secara tiba-tiba memberikan hukuman kepada 4 bank pemberi pinjaman dan 1 asuransi. Mereka adalah Citibank, DBS, OCBC, dan asuransi Swiss Life. Hukuman ini diberikan akibat pelanggaran persyaratan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Keempat lembaga keuangan ini diharuskan membayar denda kolektif 3,8 juta dolar Singapura atau sekitar 42 miliar rupiah. Secara rinci, MAS mengenakan denda 1,93 juta dolar Singapura kepada DBS. Nilai ini menjadi yang terbesar yang pernah Bank Sentral Singapura berikan kepada perbankan. Selain itu, MAS juga menjatuhkan denda kepada OCBC, Citibank, dan Swiss Life dengan nominal antara 200.000 hingga 600.000 dolar Singapura. Menurut MAS, pelanggaran ini terkait dengan kurangnya kontrol yang tepat dalam mengidentifikasi individu-individu yang terlibat dalam kasus penipuan yang melibatkan perusahaan pembayaran Wirecard yang bangkrut. Wirecard sendiri mengajukan kebangkrutan pada Juni 2020 dengan utang mencapai hampir 4 miliar dolar. Tindakan keras dari MAS ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor keuangan Singapura. Perusahaan aplikasi jasa transportasi online terkemuka Uber Technologies mengumumkan pemangkasan 200 karyawan. PHK ini dilakukan di divisi perekrutan dengan tujuan mengurangi biaya operasional. Menurut laporan dari Reuters, pemangkasan ini hanya mempengaruhi kurang dari 1% dari total tenaga kerja Uber secara global yang berjumlah 32.700 orang. Pada awal tahun ini, perusahaan juga akan merumahkan 150 karyawan di divisi layanan pengiriman.
PHK karyawan terbaru ini berdampak pada 35% dari tim perekrutan Uber. Sebelumnya, Uber juga melakukan pemangkasan karyawan 17% pada pertengahan tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19. Namun, jumlah PHK yang dilakukan Uber lebih kecil dibandingkan dengan pesaingnya, LYFT, yang juga melakukan tindakan serupa dalam beberapa bulan terakhir.